Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 322, Kekuatan Hantu Raksasa Feng Yang. Huang Xiaolong memiliki aura naga suci purba dengan kekuatan naga yang mengalir dari tubuhnya, menembus 9 surga. Li Qiuping dan yang lainnya menyaksikan dengan mulut ternganga pemandangan di hadapan mereka, terutama naga hitam dan biru yang menyilaukan melilit Huang Xiaolong. Semangat bela diri naga kembar, naga kembar. Ada sesuatu seperti roh bela diri naga biru di surga dan bumi ini. Semua orang tercengang dan kehilangan batu roh mereka. Sementara semua orang masih dalam keadaan terkejut, cahaya hitam dan biru yang berkilauan berkelap-kelip, jiwa Huang Xiaolong berubah dalam sekejap dengan roh bela diri naga kembar. Sisik naga hitam dan biru yang berkilauan menutupi tubuh Huang Xiaolong, duri-duri tulang yang tajam dan menjijikkan berjejer di sepanjang lengannya. Huang Xiaolong menghilang dalam sekejap, kedua tangannya mengepal, memukul ke arah Zhao Chen. Jejak tinju yang tak terlihat memenuhi udara, menghalangi langit, misterius dan mendalam. Tinju Dewa Kekosongan Besar. Wajah Zhao Chen menegang, membalas dengan kedua tinjunya dalam tabrakan frontal. Ketika tinju Zhao Chen menyerang, beberapa jejak tinju besar dari api biru berputar ke depan dengan kecepatan tinggi, seperti bola, menembus ruang. Beberapa telinga yang tajam menangkap seruan Zhao Chen, Li Qiuping, Wang Lin, dan yang lainnya menatap tanpa berkedip ke arah serangan Huang Xiaolong. Tinju Dewa Kekosongan Besar. Tinju Dewa Kekosongan Besar yang legendaris. Dalam sepersekian detik itu, tinju ilahi kekosongan besar milik Huang Xiaolong dan tinju api biru berputar milik Zhao Chen saling bertabrakan di udara, mengakibatkan serangkaian ledakan dahsyat, menghujani alun-alun dengan percikan api. Kekuatan pantulan yang kuat membuat Zhao Chen terhuyung mundur beberapa kali. Huang Xiaolong menghindar, muncul kembali dengan Eminent Holiness Halberd di tangannya. Satu ayunan menghasilkan pusaran dahsyat yang meluas seperti gelombang, berlapis-lapis. Gunung bergoyang, lautan bergoyang. Zhao Chen merasa gelisah, lalu melancarkan tinju ledakan bintang dan di saat yang sama, dia memanfaatkan ruang alam suci untuk menghalau serangan itu. Bumi berguncang seakan-akan hendak berpindah tempat dengan surga. Huang Xiaolong berguling-guling di udara, tombak panjang di tangannya terus berputar seperti seekor naga yang melompat keluar dari laut, menusuk langsung ke arah Zhao Chen. Eminent Holiness Halberd melancarkan serangan demi serangan dengan kecepatan tinggi, begitu cepatnya sehingga bahkan Li Qiuping dan yang lainnya hampir tidak dapat mengikuti kecepatannya. Zhao Chen terus-menerus terjatuh dan terdorong mundur dalam pertempuran. Serangan Huang Xiaolong terus menghujani seperti air terjun, dan Li Qiuping melihat bahwa Zhao Chen hanya bisa bertahan, nyaris tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan serangan balik. Zhao Chen pun menyadari betapa canggung dan tidak beruntungnya dia terlihat dan ekspresi jelek tampak di wajahnya. Seorang ahli alam Sein benar-benar menerima pukulan dari seorang Xiantian bahkan tanpa memiliki kekuatan untuk melawan sedikit pun. Terlebih lagi, jika bukan karena keberadaan ruang alam Sein miliknya yang menghalangi serangan Huang Xiaolong, dia pasti sudah dikalahkan. Menahan lebih dari selusin serangan cepat dari Huang Xiaolong, Zhao Chen merasa jengkel dan terpaksa terpojok. Kendali mutlak. Zhao Chen berteriak saat dia mundur, ki pertempuran yang melonjak melilit telapak tangannya, diarahkan ke Huang Xiaolong. Huang Xiaolong merasa seolah-olah setiap jejak energi di sekitarnya menghilang, seolah-olah semuanya diselimuti oleh ruang hampa. Pegunungan di sekelilingnya memancarkan tekanan berat yang menguncinya di udara, membuatnya tidak bisa bergerak. Inilah kendali mutlak seorang ahli alam suci atas ruang angkasa. Melangkah ke wilayah Sein Realm berarti memiliki pemahaman tertentu terhadap hukum ruang, yang memungkinkan mereka untuk memanipulasi dan mengendalikan ruang dalam area terbatas. Satu-satunya kekurangannya adalah bahwa hal itu menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritual dan ki pertempuran untuk melakukannya, jadi kecuali benar-benar diperlukan, sebagian besar ahli Sein Realm tidak akan menggunakan metode ini. Zhao Chen tampak sangat muram saat melihat Huang Xiaolong terbelenggu di udara. Sebuah pedang panjang muncul di genggamannya. Pedang panjang dengan panjang rata-rata orang dewasa, badannya berwarna merah tua, pada bilahnya tertulis diagram naga api. Mati saja. Zhao Chen meraung marah. Pedang panjang naga api itu memotong ruang angkasa tepat ke arah Huang Xiaolong. Tepat saat ujung pedang panjang itu hendak menusuk jantung Huang Xiaolong, cahaya menyilaukan keluar dari tubuh Huang Xiaolong, disertai dengan energi yang mengerikan. Dengan goncangan kecil, hukum ruang angkasa yang membelenggu Huang Xiaolong mengendur. Huang Xiaolong menghilang dari tempatnya, tetapi pedang panjang naga api milik Zhao Chen berhasil meninggalkan garis darah merah di tulang rusuknya. Zhao Chen tercengang, sangat terkejut. Huang Xiaolong berhasil lepas dari kendali mutlak hukum ruang angkasanya. Saat dia masih terkejut, dua bilah cahaya tajam melesat ke arah Zhao Chen dan dia menghindar di saat-saat terakhir dengan panik. Zi. Suara-suara tajam terdengar saat bilah cahaya itu menyerempet tepi jubahnya, rasa sakit menyebar dari pinggang Zhao Chen ke seluruh tubuhnya. Zhao Chen melompat mundur cukup jauh sebelum berdiri diam.
Tangan kirinya menyentuh luka di pinggangnya, darah segar mewarnai telapak tangannya menjadi merah, dua luka sayatan sedalam tulang melintang di punggungnya. Merasakan seberapa parah lukanya, Zhao Chen terkejut, dia bahkan melupakan rasa sakitnya sejenak. Sudah berapa tahun berlalu, dia sudah lupa bagaimana rasanya sakit. Di kejauhan, Li Qiuping, Wang Lin, Guo Dehui dan orang banyak hampir tidak percaya melihat dua luka sayatan mengerikan sedalam tulang pada Zhao Chen. Tuan muda. Pelayan Feng dan pengawal lainnya akhirnya bereaksi, mereka semua bergegas ke sisi Zhao Chen dengan kecepatan tercepat, gemetar dan berwajah pucat. Setelah kekacauan kecil terjadi, pelayan Feng dan sejumlah pengawal mengeluarkan beberapa butir peluru emas seukuran ibu jari dari cincin spasial mereka, memberikannya kepada Zhao Chen untuk ditelan, dan dari botol giok lainnya, pelayan Feng menuangkan cairan zamrud kristal, mengoleskannya ke luka-luka Zhao Chen. Zhao Chen melambaikan tangannya ke arah mereka dan berkata, "Aku baik-baik saja." Rasa sakit yang berdenyut di pinggangnya justru membantunya berpikir jernih. Huang Xiaolong berdiri beberapa langkah jauhnya dan tidak menyerang ketika bawahan Zhao Chen menyembuhkannya. Namun matanya seperti es gletser, baik. Mungkin di mata Zhao Chen, ini hanyalah luka daging, tetapi segera dia akan merasakan rasa sakit yang menyiksa karena Ki Asura menggerogoti dagingnya. Dan benar saja, seperti yang dipikirkan Huang Xiaolong, beberapa saat kemudian Zhao Chen tiba-tiba kehilangan semua warna di wajahnya. Asap hitam mengepul di sekitar luka di pinggangnya, mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Pelayan Feng dan orang lain yang menyadari perubahan mendadak itu merasa khawatir. "Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja?" Pelayan Feng mendekat, bertanya dengan wajah penuh kekhawatiran. Zhao Chen mengangkat kepalanya, matanya yang ganas menatap tajam ke arah Huang Xiaolong di kejauhan, niat membunuh melonjak di matanya saat dia mengucapkan kata-kata, "Bunuh mereka." Membunuh. Pelayan Feng dan para pengawal segera memanggil roh bela diri dan jiwa yang telah berubah, menerkam Huang Xiaolong dan hantu raksasa Feng yang bagaikan serigala lapar. Di pihak Zhao Chen, selain kepala pelayan Feng, ada satu ahli alam Sein lainnya. Kedua ahli alam Sein ini bekerja sama, mengarahkan serangan mereka ke Huang Xiaolong, sedangkan 5,5 Sein berfokus pada hantu raksasa Feng Yang. Di mata Steward Feng dan para pengawal, ancaman terbesar adalah Huang Xiaolong. Selama mereka menyingkirkan Huang Xiaolong yang berubah-ubah, semuanya akan berada dalam kendali mereka. Sedangkan untuk raksasa manusia di belakang Huang Xiaolong, mereka tidak pernah mengkhawatirkannya. Zhao Chen menatap dengan muram saat 5,5 orang suci mengepung pria raksasa itu, sambil memberi perintah dingin, "Cepat selesaikan." "Baik, Tuan Muda." 5,5 orang suci menjawab serempak dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka, masing-masing melancarkan serangan terkuat mereka pada Feng Yang. Dalam sepersekian detik, tinju dan jejak telapak tangan menutupi area tersebut, dan cahaya menyilaukan menerangi ruangan. Menghadapi serangan dari 5 arah yang berbeda, hantu raksasa Feng yang mendongakkan kepalanya, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga ke langit. Orang-orang yang hadir tercengang melihat, manusia, raksasa itu tidak menghindar maupun menghindar, membiarkan serangan 5,5 orang suci menimpa tubuhnya. Zeng! Bang! Ledakan demi ledakan terdengar silih berganti, namun Feng yang tetap berdiri di tempat yang sama. Mata semua orang melotot karena terkejut. Ketika cahaya yang menyilaukan itu meredup, hantu raksasa Feng yang mengangkat tinjunya, melancarkan pukulan ke salah satu lawan dan si setengah suci itu mengangkat satu tangan, mencoba menangkis pukulan hantu raksasa Feng Yang, tetapi akhirnya terlempar ke belakang, berteriak. Tubuhnya meledak berkeping-keping di udara, berubah menjadi kabut darah. Satu pukulan menghancurkan seorang setengah Sein puncak saat itu. Kemudian, Feng yang menggunakan kedua tangannya, mendaratkan pukulan pada dua tubuh setengah orang suci, kekuatan dahsyat menembus daging mereka, keluar dari punggung mereka. Dua orang setengah Sein yang tersisa kehilangan warna di wajah mereka. Tepat ketika mereka berbalik dan ingin lari, tangan raksasa mencengkeram kepala mereka dari atas, 5 jari melubangi tengkorak mereka. Jeritan dari dua orang setengah Sein itu tiba-tiba terputus. Hantu raksasa Feng yang membuka mulutnya, menelan jiwa setengah orang suci ke dalam tubuhnya.